Pemirsa Intens Investigasi. Berbicara soal cinta, agaknya memang dia selalu punya cara yang unik untuk menyapa kembali hati yang sempat terluka. Bukan tanpa sebab. Setelah hampir 2 tahun lamanya menyandang status sebagai orang tua tunggal, kini bertepatan di momen lebaran kali ini, gurat kebahagiaan seolah kembali memancar dari wajah cantik Ria Ricis. Tak ada lagi raut kesedihan terlihat di wajahnya. Yang ada hanyalah senyum simpul yang diduga merupakan sinyal bahwa sang ratu YouTube ini telah menemukan pelabuhan hati yang baru. Siapa lagi kalau bukan sosok pria muda berbakat asal negeri jiran, Aisar Khaled, yang sedang ramai dijodohkan warganet dengannya. Pertemuan yang awalnya dianggap biasa saja itu, kini diduga justru berujung pada spekulasi manis tentang adanya getar-getar asmara di antara keduanya. Lantas, benarkah di balik kebersamaan mereka yang kian intens, tersimpan niat serius untuk melangkah ke jenjang yang lebih jauh? Bersama ahli tarot, Denny Darko pun mencoba menguak misteri di balik hal tersebut lewat kartu-kartunya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, dukungan netizen yang menjodohkan Ria Ricis dengan Aisar Khaled yang kian tak terbendung. Rupanya seperti bak menjadi sebuah kenyataan saat keduanya sempat sama-sama tampil dalam sebuah acara yang diadakan Lesti Kejora dan Rizky Bilar belum lama ini. Netizen seolah tak sabar melihat Ricis kembali merajut kasih setelah sekian lama fokus pada karier dan sang buah hati. Maka dari itu, untuk menjawab rasa keingintahuan warganet, tim Intens Investigasi pun mencoba menghubungi ahli tarot Denny Darko untuk berbicara mengenai hal ini. Denny Darko pun mencoba meneropong masa depan hubungan mereka melalui tebaran kartu tarotnya. Denny melihat karakter Ricis yang sangat supel dan ramah kepada semua orang memang menjadi daya tarik tersendiri. Namun, di balik keramahan tersebut, tersimpan sebuah ketelitian besar dalam memilih siapa yang layak masuk ke dalam ruang pribadinya setelah pengalaman pahit di masa lalu. Saya bilang sefrekuensi yang dimaksud kayaknya bukan ini. Karena Ricis itu ngobrol sama saya juga sefrekuensi, ngobrol sama orang-orang lain yang dia juga akhirnya membuat konten, ini ya sefrekuensi. Jadi seseorang yang supel, mudah langsung nggak kaku sama orang lain saat harus berbicara dan terlihat akrab. Sehingga kalau ini dijadikan apakah frekuensi atau tidak, saya pikir enggak ya. Ini sesuatu yang keakraban mereka karena mereka sama-sama influencer saja. Dan Ria Ricis sempat mengatakan saat ditanya pendapatnya tentang Aisar Khaled, dikatakan bahwa Aisar Khaled itu seseorang yang sopan, dia juga seseorang yang ramah kepada semua orang. Dan ya, menjelaskannya itu bukan menjelaskan seperti seseorang yang menemukan seseorang yang akhirnya nyambung semuanya. Dalam penerawangannya, Denny Darko menekankan satu hal yang paling krusial bagi kehidupan Ricis saat ini, yaitu sosok ayah bagi Moana. Meski ada potensi besar untuk menjalin hubungan dengan Aisar, namun Ricis diduga tengah mencari sosok pria yang jauh lebih dewasa secara pemikiran dan emosional. Makanya Denny menyebut bahwa Ricis sebenarnya membutuhkan pendamping yang tidak terlalu intens berada di gemerlap dunia hiburan, melainkan sosok yang bisa memberikan ketenangan dan perlindungan nyata di luar hiruk-pikuk kamera. Kalau dibilang potensi sebenarnya ada, tapi kembali lagi di sini Ria Ricis ini lebih mencari sosok ayah untuk Moana ini tadi. Tidak hanya sosok yang keren, terus kemudian ini sosok yang pantas untuk bersanding dengannya. Sehingga kalau itu yang disyaratkan, sepertinya Aisar Khaled ini bukan tipikal atau memenuhi centang-centang yang dibutuhkan oleh Ria Ricis sebagai ibu dari Moana. Butuh seorang sosok yang lebih dewasa, seorang sosok yang mungkin nggak terlalu intens di dunia hiburan, bahkan mungkin saja bukan seorang influencer. Denny Darko pun melihat
Sikap terbuka dalam membuka hatinya pun mungkin menjadi pilihan bagi Ricis saat ini. Namun kembali lagi, Denny Darko melihat ada beberapa pertimbangan berat yang kini tengah bergejolak di batin sang YouTuber. Meskipun ia agaknya bisa memberikan kesempatan bagi Aisar untuk mendekat, namun untuk saat ini Aisar diduga belum sepenuhnya menjadi tipe pria yang dicari oleh Ricis. Beberapa faktor yang menurut Darko tidak pas diantaranya mungkin adalah pertumbuhan Moana yang tengah aktif-aktifnya, yang menuntut perhatian penuh. Ditambah lagi dengan kondisi Aisar Khaled yang saat ini masih dalam proses pengembangan karir yang cukup masif. Hal ini seolah menjadi kerikil kecil yang harus dilalui jika keduanya benar-benar ingin menyatukan visi dalam sebuah ikatan suci. Saya kira mereka datang berdua ini karena tadi itu, Ria Ricis melihat bahwa para fans atau penyukanya ini menyukai saat Ria Ricis pergi dengan laki-laki ini tadi. Dan saat Ria Ricis saat ini juga tidak terlihat dekat dengan seseorang yang dia memiliki sebuah hubungan romansa ke depannya, maka ini sesuatu yang ya kenapa enggak. Tapi Ria Ricis sejatinya membuka apapun kemungkinan bersama Aisar Khalid ini tadi. Apakah ada kemungkinan? Sangat mungkin. Tapi kembali lagi, kalau saat ini kita lihat Aisar Khalid ini bukanlah seorang tipikal pria yang dicari oleh Ria Ricis. Ria Ricis mencari pria yang jauh lebih dewasa daripadanya, yang akan bisa lebih memaklumi dan memahami saat dirinya ini harus melakukan hal-hal yang dia harus lakukan sebagai masih seorang influencer, tapi saat ini menjadi seorang ibu dari anak sematawayang yang juga sedang tumbuh cantik-cantik kayak ini tadi. Dan ini satu hal yang tentu saja tidak akan mudah untuk seorang yang Aisar Khalid dari Malaysia datang ke sini. Dia masih mengembangkan karir dan dia ini masih membutuhkan satu panggung yang lebih luas lagi untuk menunjukkan ya tadi itu apa yang dia bisa. Sementara itu, kabar mengenai Aisar yang sudah memperkenalkan Ricis kepada orang tuanya menjadi topik hangat beberapa waktu belakangan ini. Denny Darko melihat tindakan tersebut sebagai sebuah upaya nyata dan bentuk apresiasi dari Aisar kepada Ricis. Namun kembali lagi, ia beranggapan kemungkinan hal ini hanyalah demi kepentingan konten semata. Apalagi bagi Ricis yang menurut Denny Darko bukan tipe wanita penghakim. Ia justru mencoba melihat sisi kebaikan dari setiap orang yang mendekatinya. Saya pikir ini sebuah ya konten, tapi itu tadi tetap berdirinya tuh kepada yang laki-laki yang mungkin lebih naksir, yang perempuan ini kayak membuka sajalah, mencoba untuk ramah, berteman dengan siapapun. Karena saya tahu bahwa Ricis ini bukan tipikal orang yang langsung judgement dengan orang, bahkan dia ini tipikal orang yang mencoba mencari sisi kebaikan dari orang lain. Orang yang bisa lebih positif untuk memberikan kesempatan kepada seseorang, bahkan saat seseorang ini itu dianggap ya tadi itu dijauhi oleh orang-orang lain dan sebagainya. Maka saya melihat bahwa ini sebuah act of kalau saya bilang itu kindness, kebaikan saja, nggak lebih, nggak menuju ke sesuatu yang akan membicarakan sesuatu yang akan lebih serius lagi ke depannya. Heboh penerawangan Denny Darko pemirsa. Kita kembali lagi ke momen Ricis dan Aisar tertangkap kamera awak media tampil berdua di acara yang diadakan Lesti Kejora dan Rizky Bilar belum lama ini. Lantas, bagaimana kebersamaan mereka saat itu? Ria Ricis dan influencer asal Malaysia tersebut sempat terekam kamera dan menjadi buah bibir. Meski Ricis sempat berkelakar bahwa mereka datang beramai-ramai, namun aura kedekatan di antara keduanya seolah tak bisa disembunyikan. Dan yang paling mengejutkan adalah pengakuan jujur dari bibir Aisar Khalid yang secara terang-terangan menyebut bahwa Ricis baru saja menemaninya mengantarkan sang ibunda tercinta kembali ke Malaysia. Tak hanya soal kedekatan dengan keluarga, perbincangan pun merembet pada persiapan Hari Raya Idul Fitri akan dijalani Aisar. Aisar yang masih tampak canggung dengan budaya di tanah air, sempat melontarkan candaan mengenai kebingungannya akan berkunjung ke rumah siapa jika merayakan Lebaran di Indonesia. Hal ini pun disambut gelak tawa oleh Ricis, seolah mereka sudah memiliki kecocokan dalam berkomunikasi. Namun, manakala disinggung mengenai desakan netizen yang gencar menjodoh-jodohkan keduanya, Ricis justru memberikan respon santai dengan tameng kata besti. Ramean Kak, kita berempat. Cuma yang di stop berdua doang, duanya ketinggalan. Berempat kita ngomong dong, bagi tugas. Jangan bude mulu
saya seorang pemalu. Oh gitu. Bukan, tadi saya baru hantar ibu saya pulang ke Malaysia. Ya. Tadi Ria Ricis tadi dia teman saya hantar ibu saya pulang ke Malaysia. Oh. Jadi Gantian. alang-alang tadi dia ajak saya untuk pergi ke sini. Temenin. Kamu lebaran di mana? Saya belum pasti lagi. Belum pasti. Mungkin di Malaysia, mungkin di Indonesia. Tapi kalau saya lebaran di Indonesia nggak tahu mau pergi rumah siapa. Iya. Udah lah, nggak usah lanjutin ya. Kita kan bestie. Bestie. Teman baik. Itu diaminkan aja atau seperti apa? Ya, kalau doa baik diaminkan, tapi berteman. Takutnya nggak sesuai ekspektasi. Susah nanti. Dia terlalu muda buat saya sebagai bude. Saya kan budenya. Tapi apalagi ini kan udah deket juga ke mamanya Aisyah, gimana? Kak, tanya yang pengen dong kak. Saya masuk mobil duluan ya. Meski Ria Ricis nampak berusaha membatasi diri dengan sebutan teman, namun bagi Aisar Khaled, sosok Ria Ricis adalah figur yang sangat istimewa selama ia meniti karier di Indonesia. Aisar mengaku sangat terharu dengan sikap Ricis yang begitu rendah hati meskipun menyandang status sebagai salah satu YouTuber dengan jutaan pengikut di tanah air. Dukungan moral dan ketulusan yang diberikan Ricis pun diduga telah membuat Aisar merasa sangat nyaman berada di dekatnya. Tadilah dia, sebab tadi saya ada bilang dekat dia, karena saya di Indonesia kan gak banyak teman. Jadi dia antara salah satu teman saya, influencer kan, YouTuber yang cewek yang dekat sama saya sekarang lah, nggak ada yang lain. Jadi dia banyaklah support saya, menghargai. Jadi saya sangat close lah dengan dia. We are best friend lah. Yeah, dia seorang yang humble walaupun dia punya satu follower, subscriber yang besar di Indonesia ni, tapi dia seorang sangat-sangat humble dan I was very happy diketemukan dengan orang-orang seperti dia lah. Saya hargai lah. Doakan supaya pertemanan kami panjang dan pokoknya tak mau lagi macam tiba-tiba ada pergaduhan atau apa. Hanya berteman aja. Hanya berteman lah bahasa sekarang. Tapi nggak tahulah kalau soal jodoh atau apa kan urusan Tuhan. InsyaAllah we will see. Kalau ramai yang mendukung kita bisa terjadi kan. Berbeda dengan kebersamaan mereka di sebuah acara kemarin. Seperti apa keseruan Ricis saat berbuka puasa bersama di pondok pesantren milik keluarganya? Dan lalu bagaimana pula ceritanya mengenai perkembangan sang buah hati, Moana? Menilik sebuah momen hangat beberapa waktu lalu, Ricis menyempatkan diri untuk menyambangi pesantren milik keluarganya yang terletak di kawasan Bintaro. Suasana haru sekaligus ceria menyelimuti pertemuan Ricis dengan kurang lebih 200 santri dan santriwati yang sudah ia anggap seperti keluarga sendiri. Selain itu, perhatian Ricis juga tak lepas dari tumbuh kembang putri semata wayangnya, Moana, yang kini telah menginjak usia 3,5 tahun. Menariknya, meski masih sangat belia, Moana mulai diperkenalkan dengan tradisi berpuasa sejak dini. Ricis menceritakan bagaimana putri kecilnya itu kerap menjadi alarm alami yang membangunkannya di waktu sahur. Alhamdulillah hari ini aku menyempatkan diri ke pondok pesantren kita di Maskan Lufas di Bintaro. Seru-seruan aja untuk mengisi waktu menunggu berbuka karena memang di sini keluarga kita juga ada kurang lebih 200 santri di sini, santriwati sama yang laki-laki juga. Alhamdulillah semuanya happy, kita bawain mukena, bawain ada alat-alat sholat juga, ada THR juga beberapa untuk santri-santri yang mau berpartisipasi dalam game hari ini. Moana kalau jam segini dia masih sekolah kak, dan kalau misalnya dia ikut acara kayak gini tuh kadang suka takutnya agak ngerecokin. Dan memang dia kan ini masih ada jam sekolah juga, jadi selain aku takutnya dia nggak nyaman, dia juga masih ada jam sekolah dan les yang belum bisa ditunda-tunda. Udah, jadi Moana dari hari pertama puasa aku juga udah coba ikutin bangun sahur bareng dia. Atau misalnya dia tuh sebelum bulan puasa aja dia kadang subuh itu dia kadang bangun duluan. Dia kadang suka puk-puk aku atau nggak sengaja ngegeplok apa segala macam. Itu udah menjadi alarm aku untuk sholat subuh biasanya. Tapi kalau sahur ini kan emang kita bangun agak lebih maju lagi. Itu kadang aku suka bangunin, tapi kalau dia ngerengek mau tidur aku juga nggak maksain. Tapi kalau dia ikut bangun kita coba makan sedikit-sedikit. Tapi kalau misalnya berpuasa dia nggak bisa sampai
sore, kadang zuhur udah mulai makan, kadang jam 10 udah minta makan, itu juga nggak apa-apa. Yang penting belajar dari hal terkecil dulu pelan-pelan. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada seluruh rakyat Indonesia dan Malaysia dan seluruh dunia. Semoga kalian semua bahagia bersama dengan keluarga. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa, atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.